Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali dimudahkan, dipertemukan untuk mempelajari agama Allah, terlebih khusus mempelajari hak yang terbesar bagi Allah, yaitu mentauhidkannya, dengan pelajaran Kitab Tauhid dari karya Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikumpulkan oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi, yang alhamdulillah kita telah memasuki dari bab yang ke-45. Bab man sabbad dahra faqad adzallah. Siapa yang mencela ad-dahr, zaman, maka sungguh telah menyakiti Allah. Siapa yang mencela zaman atau tahun, sungguh telah menyakiti Allah Azza wa Jalla. Wa qaulullahi ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, kami di kehidupan dunia ini tidak lain kecuali kita meninggal, mati, ya, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali apa? Kecuali zaman, kecuali waktu. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala yu'dhini ibnu Adam. Dari Abu Hurairah dalam sahih bahwasanya Allah berfirman, hadis apa ini? Qudsi. Bahwa anak Adam telah menyakitiku. Bagaimana anak Adam menyakiti Allah? Ya subbud dahra. Mereka mencela zaman. Mereka mencela zaman. Wa anad dahru uqallibul laila wan nahar. Padahal saya adalah zaman, saya adalah masa. Maksudnya bukan Allahnya yang masa, bukan. Tapi maksudnya saya, kata Allah, anad dahru uqallibul laila wan nahar. Saya mengaturnya. Saya menggantikan siang dan malam, malam dan siang. Jadi kalau seseorang mencela, misalnya ini musim hujan, musim misalnya, ya, apalagi para penjual es yang akan mencela para orang-orang yang di laut, hujan-hujan terus. Maka ini secara tidak langsung dia mencela apa? Allah, menyakiti Allah. Ya, Allah jadikan misalnya ini musim hujan karena di situ ada hikmah. Di antaranya, coba kalau tidak ada hujan, bagaimana air bisa tertampung dengan baik supaya para petani tidak susah lagi untuk perairan? Bagaimana bisa para pepohonan tumbuh dengan baik tanpa air? Bagaimana bisa manusia memanfaatkan air untuk dia pakai mandi, dia pakai bersuci, kalau tidak ada air hujan? Bukankah air hujan itu yang tertampung di atas gunung, dari gunung pergi ke hulu, dari hulu ke hilir, sehingga tertampung di bendungan, kemudian dialirkan kepada sawah-sawah masyarakat, para binatang, para tumbuhan. Naam. Tapi terkadang karena dia tidak sesuai dengan profesi kita pada saat itu, akhirnya kita mencela. Ya. Berapa banyak orang yang akhirnya gara-gara hujan sehingga mengurangi pengangguran. Kenapa? Karena buka pabrik mantel, buka pabrik
payung, buka pabrik seng, buka pabrik tenda, buka pabrik ya sendal-sendal yang plastik, yang karet, yang bisa untuk air. Berapa banyak? Ya jutaan manusia. Di sini terkadang seseorang tidak melihat hal itu. Ya kalau hujan, penjual-penjual bakso agak laku, penjual-penjual baroncong agak laku kan? Ya sama dengan kalau panas, penjual-penjual es lagi yang laku. Nah, jadi di sini, ikhwah. Jadi seseorang tidak boleh mencela, biarkan zaman. Makanya kata Imam Syafi'i, "Na'ibu zamanana wal 'aibu fina, wa ma li zamanina 'aibun illa siwana." Kita mencela zaman, mencela masa. Padahal masa atau zaman tidak ada ketercelaan padanya. Ketercelaan ada pada diri kita. Cara kita menyikapi. Ya. Seorang manusia akan diuji. Ketika dia mendapat nikmat, apakah dia bersyukur? Atau ketika ditimpa musibah yang tidak mengenakan jiwanya, apakah dia bersabar? Nah, jadi seorang mukmin kehidupannya paling lowong. Tidak ada pusingnya. Ya. Turun hujan, alhamdulillah. Muncul panas, alhamdulillah. Ya. Musim paceklik, alhamdulillah. Musim subur, alhamdulillah. Ya. Cuma ketika kenikmatan mereka mengucapkan alhamdulillah binikmati tatimus salim. Sedangkan ketika ditimpa musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Karena mengapa? Dia melihat ya dari pengaturan Allah yang maha hikmah. Allah itu al-hakim. Allah itu al-aziz. Allah al-alim. Allah al-fattah, al-khabir. Naam, al-hasib. Allah yang maha tahu, Allah yang memperhitungkan, Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Allah maha bijaksana, Allah maha penyayang. Ya Allah maha memperhitungkan. Naam. Wa fi riwayah la tasubbud dahra fa innallahu wad-dahr. Jangan kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah lah yang memiliki masa. Allah yang atur. Kalau kita mencela apa yang diatur oleh Allah secara tidak langsung apa? Mencela Allah. Naam. Bab yang ke-46, at-tasammi biqadil qada wa nahwi. Seseorang menamakan dirinya hakimnya para hakim, atau yang semisalnya, misalnya rajanya para raja, bosnya para bos, gurunya para guru. Ini tidak boleh. Ya, sebagaimana yang dilakukan apa? Ini diantara kelompok yang sesat di Goa ya. Ya, jadi mengatakan dirinya maha guru. Na'udzubillah. Kalau kita lihat dari pelajaran yang dia ajarkan adalah kesyirikan-kesyirikan, kesesatan-kesesatan. Kita melihat ya, kasih keluar tiket surga, tiket terhindar dari neraka. Sholat tarawih 23 rakaat cuma 7 menit. Sholatnya kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini semuanya apa? Tipu daya syaitan terhadap. Naam. Dia menyembah kubur. Dia bertasbih di dalam sana, seterusnya. Ya. Naam. Wa fi sahih, dalam sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna akhna ismin indallah. Sesungguhnya seburuk-buruk nama di sisi Allah, rajulun yusamma malikal amlak. Seseorang dinamai dengan rajanya para raja. Ini buruk, nama paling buruk. Ya la malika illallah. Karena tidak ada raja yang maha raja kecuali Allah. Maka yang begini nanti di hari kiamat Allah akan umumkan, maklumkan kepada mereka.
Kata Allah di hari kiamat nanti, ya, ainal muluk? Mana rajanya para raja? Mana para raja? Ya, saya ini raja. Mana rajanya para raja yang dulu di dunia ini bersombong? Naam. Sebagaimana misalnya ucapannya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian paling tinggi. Ya, Tuhannya Musa ada, tapi Tuhan saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Ya, maka dia ditenggelamkan di tempat terendah, bayangkan ya. Bukan hanya di tanah, di bawahnya lagi tanah, di laut. Naam. Kemudian waqala Sufyan mithlu syahan syah. Dan berkata Sufyan semisal dengan itu. Naam. Wa fi riwayah yadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathu. Ya. Seburu-buru laki-laki di hari kiamat. Ya, artinya yang paling dimurkai, yang paling dibenci. Ya, yang paling Allah marah padanya adalah seseorang yang mengatakan atas Allah pada hari kiamat dan dia adalah seburuk-buruknya. Akhna yakni awda, paling rendah. Ya. Naam. Inti pelajaran dari dua bab. Yang pertama, bab pertama apa tadi, ikhwan? Larangnya mencela masa, mencela zaman, mencela waktu. Kenapa? Allah lah pemilik waktu, Allah mengaturnya. Mencela yang mengatur sama dengan mencela yang mengatur. Itu intinya. Ya. Misalnya, imam misalnya punya pabrik motor. Saya cela motor, ngapa nih jelek lampu nanu? Secara tidak langsung, padahal ini idenya imam. Secara tidak langsung, siapa yang saya cela? Imam. Kenapa? Karena dia yang bikin. Nah, sama dengan itu tadi. Allah yang turunkan hujan sekian bulan, panas sekian bulan, ya, dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, bahwasanya larangan tentang menamai seorang hakimnya para hakim, rajanya para raja, ini dilarang. Kenapa? Karena yang pantas, yang menjadi rajanya para raja, hakimnya para hakim, atau sama dengan maha kuasa, maha raja, ya, maha pencipta, maha pemilik, adalah Allah semata. Tidak boleh kepada selain dirinya. Nah, kemudian di bab ke-47, bab ihtiramu asma'illahi ta'ala, menghormati nama dari nama Allah, wa takyirul ismi li ajli dzalik, dan mengubah nama untuk perkara itu. Jadi untuk perkara menghormati nama Allah diubah nama. Ya. Kalau ada dari nama yang kekhususan bagi Allah sedangkan makhluk memilikinya, boleh kalau disandarkan. Misalnya, An Abi Syuraih radhiyallahu annahu kana yukna Abul Hakam. Dari Abi Syuraih bahwasanya sesungguhnya dahulu dia diberikan kunya Abul Hakam. Bapaknya apa? Para hakim. Faqala lahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallahu wal hakamu wa ilaihil hukm." Sesungguhnya dialah Allah yang maha hakim, maha bijaksana, maha menghakimi, dan kepadanya lah kembali segala hukum. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni. Ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku kalau berselisih pada sesuatu, maka mereka mendatangiku, fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Maka ketika mereka berselisih, mereka datang kepadaku, saya hukumi mereka di antara mereka. Mereka pun ridho terhadap hukum saya, ya, dari kaum yang dua berselisih tadi. Faqala ma ahzana hadza, maka Nabi mengatakan sungguh sangat baik perkaramu ini. Fama laka minal walad, apakah kamu memiliki anak? Siapa? Syuraih.
Qultu Syuraih, iya saya memiliki anak Syuraih. Wa Muslim wa Abdullah. Nama anaknya berapa tadi? 3. Syuraih, Muslim, Abdullah. Qal faman akbaruhum, maka Nabi bertanya, yang mana paling besar? Qultu Syuraih, maka saya berkata bahwa nama anakku paling tua paling besar Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih, maka Nabi mengatakan kalau begitu kamu Abu Syuraih. Di sini pelajaran bisa dipetik, tidak bolehnya seseorang bernama Al-Hakam. Kalau Abdul Hakam boleh. Sama dengan Ar-Rahman. Tidak boleh orang namanya Rahman. Tidak boleh. Harus Abdur Rahman. Sama dengan Allah. Tidak boleh. Seseorang bernama apa? Allah. Kalau disandarkan Abdullah. Tapi tidak semua nama Asmaul Husna tidak bisa dipakai. Yang tidak bisa, yang menunjukkan kekhususan bagi Allah. Seperti tadi. Al-Hakam, Ar-Rahman, Allah. Itu tidak bisa. Al-Malik. Tapi kalau menunjukkan kepada Allah, bukan khusus, bisa untuk kepada makhluk, maka boleh. Seperti Rahim, penyayang. Manusia punya sifat penyayang, manusia bisa. Kemudian Nabi juga dikabarkan bahwasanya dia adalah Raufur Rahim. Dia adalah seorang yang sangat pengasih, pemurah, lagi penyayang. Nah, bil mu'minina Raufur Rahimah. Terhadap orang-orang beriman dia sangat rauf dan rahim. Jadi rahim bisa. Misalnya ada namanya orang Rahim. Ya biasa juga Abdul Rahim. Kalau Rahim bisa. Nah. Kemudian ya jadi itu memiliki pelajaran juga khusus. Nanti kalau pulang libur itu didengarkan. Pelajaran tentang fikih Asmaul Al-Husna. Nah. Kemudian dilihat ikhwan, pelajaran yang kedua tentang sunnahnya memberi kunyah. Jadi harus ada kunyata. Ya, saya biasa kunyah saya Abu Abdullah. Ya, saya juga Abu Abdurrahman. Kunyah boleh lebih dari satu. Ya, kunyahnya Ali bin Abi Thalib Abul Hasan. Kenapa? Karena anaknya yang tertua namanya Hasan. Ya, ada juga biasa juga digelar Abu Turab. Karena dia pernah didapati oleh Nabi ketika bertengkar dengan istrinya, anaknya Nabi. Nabi cari, mana suamimu? Dia bilang, lagi ini. Artinya marahan. Ternyata ketika marahan, dia pergi ke masjid. Ya, Nabi dapati, Nabi bangunkan dengan memakai kakinya. Ya, kum ya Abu Turab. Bangun, wahai bapaknya tanah. Kenapa? Karena terdapat di pipinya apa? Tanah. Nah. Ya, kemudian ikhwan, pelajaran yang bisa dipetik bahwa di antara kunyah yang diberikan, boleh orang tidak punya anak boleh pakai kunyah. Meninggal anaknya boleh pakai kunyah. Perempuan anaknya boleh dikunyakan dengannya. Tapi di antara sunnah adalah menamakan dengan nama anak yang tertua. Jelas? Ya, adapun pelajaran yang paling terpenting ini tentang seseorang ketika memiliki nama yang khusus nama Allah, diganti atau tidak? Diganti. Sebagaimana Nabi mengganti awalnya namanya Abdul Hakam diganti menjadi apa? Abu Syuraih. Ini yang terpenting. Karena itu diantara apa juga? Cara seseorang menghormati nama dari nama Allah, yaitu mengganti nama yang khusus bagi Allah kepada selain Allah. Jelas? Nah. Ini ikhwan yang perlu diperhatikan. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab ke-48. Naam. Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah. Man hazala, barang siapa yang berhazal. Hazal ini ikhwan ya kurus, ya, bisa juga bersendaguro, ya. Barang siapa yang bersendaguro dengan sesuatu
yang di dalamnya terdapat zikrullah awil Quran awil Rasul. Barang siapa yang bersendaguro dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat zikrullah atau Al-Quran atau Rasul. Wa qaulu ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jikalau kalian menanyakan kepada mereka, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami ini hanya bercanda, bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Maka katakan ya Muhammad, apakah dengan nama Allah, karena Allah, atau karena ayat-ayat Allah, atau karena Rasulnya kalian meremehkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka janganlah kalian minta udzur. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Menunjukkan siapa yang mencela Allah. Siapa yang bersendaguro atas nama Allah. Bersendaguro terhadap Al-Quran, terhadap Rasul. Sendaguro saja sudah mengkufurkan. Apalagi kalau sampai yang lebih dari sendaguro. Seperti memeranginya, seperti menyakitinya, ingin membunuhnya. Nah, itu adalah jalan-jalan kekufuran. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah dakhala hadits ba'dihim fi ba'd. Mana suatu hari masuk suatu ucapan bagi sebagian dari sebagian yang lainnya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya ada seorang lelaki pada perang Tabuk. Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Kami tidak melihat seperti qurra'ina, para pembaca Al-Qur'an kami seperti mereka. Argabu butunan, dia mengatakan orang paling besar perutnya. Siapa yang dimaksud ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'ab dan Said Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah masuk dalam suatu pembahasan dari sebagian ke sebagian lain. Kemudian mereka ini berkata, ada seorang lelaki yang pada saat perang Tabuk kami tidak melihat semisal dengan pembaca Al-Quran kami sama dengan mereka, yang dimana perutnya besar. Wala akdzabu al-san wala akdzaba al-sunnah. Dan dia kami tidak mendustakan dari lisan-lisannya, lisan-lisan kami. Wala ajmana inda liqa. Dan sangat pecundang dari ketemu dengan musuh. Jadi dia katakan perutnya besar, lisannya sangat pendusta. Kemudian biloran lagi. Biloran istilah kita pecundang. Yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabau al-qurra. Siapa yang dia maksudkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para qurra itu. Ini mencela Nabi atau tidak? Seperti itu kita lumpuna batanna dari kawale balena, atau dia mengatakan biloranna. Ini. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka berkata Auf bin Malik, kadabta, sungguh kamu dusta. Walakinnaka, akan tetapi kamu munafikun, kamu itu orang munafik. Karena tidak ada yang mencela Nabi, mencela sahabat Nabi, kecuali ada keganjalan. Ini kaidah penting sekali. Kalau antum mendapati suatu guru yang mencela Nabi, kekufuran. Kalau mencela sahabat tergantung, bisa kekufuran. Dan siapa yang mencela Nabi dan para sahabatnya, sahabat saja, dia cela sahabat saja, maka itu ciri-ciri kesesatan.
Ya, karena diantara akidah ahli sunnah itu telah bersepakat bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam udulun. Mereka itu orang teradil setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. La ukhbiranna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata ini siapa tadi? Auf bin Malik. Sungguh saya akan mengabarkan ucapanmu ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi Nabi bilang? Orang yang besar perutnya, orang yang paling dusta ucapannya. Kemudian orang apa? Yang ketiga, paling pecundang dalam ketemu dengan musuh. Ya, fadzaba Auf ila Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbirahu. Maka Auf berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa itu tadi orang-orang itu mengatakan kepadamu dan kepada para sahabatmu, para qurra, oh kamu orang yang paling besar perutnya, paling dusta ucapannya, dan paling apa? Paling pecundang untuk ketemu dengan musuh. Maka fawajadal Qur'anu qad sabaqahu. Maka siapa? Auf bin Malik mendapati ternyata Al-Quran sudah turun duluan. Artinya belum pernah kabarkan kepada Nabi, wahyu sudah apa? Turun. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka datang laki-laki ini. Laki-laki siapa? Yang tadi yang mencela Nabi. Yang mengatakan kepada Nabi, orang yang paling besar perutnya, paling dusta ucapannya, paling bilorang, ya paling pecundang untuk ketemu musuh. Wa qad irsala wa raqaba naqatah. Yang dia apa? Irtahala, menuju mengendarai untanya. Faqala ya Rasulullah. Maka kemudian dia berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhunu wa nal'abu wa natahaddatsu haditsar raq. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu tadi hanya memain, bercanda ji. Ya. Kami berbicara tadi itu tentang pembicaraan yang pembicaraan lewat. Ya. Naqta'u bi annat tariq. Supaya apa pembicaraan itu ya sekedar ada pemutus jalanan, kayak nak kasih singgah pembicaraan lewat. Faqala Ibnu Umar. Maka berkata Ibnu Umar, ananya Umar ka'anni anzuru ilaih. Seakan-akan saya melihat kepadanya. Muta'alliqan binis'ati naqati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikatkan dengan untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tangkubur rijlain. Sampai-sampai sesungguhnya dari apa? Hijarah, batu itu apa? Dia sudah simpangkan. Jadi ini orang-orang munafik. Di antara juga masalahnya ya dari orang-orang Yahudi, sampai dia ketika dia berbicara dengan Nabi, sampai Nabi kalau datang kepadanya apa? Ingin membuat jebakan. Jadi ada batu yang dia sudah pasang. Kalau Nabi lewat, nah lepas gitu pengganjalnya supaya apa? Jatuh itu batu, terjungkil, terguling, pergi kemana? Menjatuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'ab. Fa yaqulu Rasul sallallahu billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yazidu alaihi. Maka apa? Sesungguhnya ya, dan dia berkata sesungguhnya kami hanyalah bercanda dan bermain-main. Maka dikatakan kepadanya, katakannya Rasul kepadanya, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, Rasul-Rasulnya ya kalian bermain-main, bercanda? Ya, tidak layak bagimu untuk hal itu. Dan kami tidak menambah sesuatu pun darinya. Artinya kecuali apa yang Allah turunkan. Yaitu apa? Telah dianggap sebagai orang yang apa? Kufur. Yaitu apa tadi? Kalau dia mencela Nabi, memaki Nabi, mencela sahabat Nabi, memaki sahabat Nabi. Apalagi kalau mau mencela kakaknya.
Ini diantaranya pernah juga, ya, pada saat ada peperangan Nabi ada yang terbunuh dari kalangan orang-orang Yahudi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membayar diat. Kemudian orang Yahudi apa? Ya, membuat jebakan tadi, jebakan batu. Ingin menjatuhkan Nabi kalau datang. Tapi setelah itu turun wahyu mengabarkan bahwa orang Yahudi mau membunuh Nabi. Akhirnya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi ke tempat itu, bahkan mengirim Ali untuk memerangi mereka. Akhirnya di sholat subuh, Ali bin Abi Thalib langsung menyerang mereka secara tiba-tiba. Karena telah ditahu kabarnya bahwa mereka telah membuat jebakan batu besar untuk dia gulingkan di tempat yang Nabi hampir lewat di situ. Tapi dikabarkan oleh malaikat Jibril sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terselamatkan. Inti pelajarannya ikhwan tentang haramnya apa? Ya, bermain-main dengan Al-Quran, Rasul dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang mengaji, jangan kita ketawain. Jelek bagaimanapun suaranya. Kenapa? Karena bukan suaranya yang antum ketawain, tapi apa yang dia baca. Itu bahaya, itu kekufuran. Ya, kalau ada Al-Quran, jangan antum lempar-lempar. Jangan antum simpan begitu saja di tempat-tempat yang jorok, kotor, tidak layak. Itu diantaranya juga. Simpan baik-baik, dihargai, dimuliakan. Ya, ini. Dan yang paling terpenting memuliakan Al-Quran, memuliakan ayat-ayat Allah adalah dengan cara apa? Membacanya, mempelajarinya, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya, mendakwakannya. Nah, ini yang bisa kita berikan, semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.